Pemirsa, Indonesia bersama dengan negara-negara lain di dunia saat ini sedang menghadapi wabah virus corona atau COVID-19. Nah, bagaimana kesiapan Indonesia untuk menghadapinya dan seperti apa peran serta masyarakat yang bisa dilakukan atau diharapkan oleh pemerintah saat ini untuk membantu kita melewati masa-masa yang bisa dikatakan berat. Untuk itu, kita akan berbincang bersama dengan Kepala BNPB sekaligus merupakan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, ada Pak Doni Monardo di sini. Pak Doni, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini saya mungkin sebelum saya tanya soal seperti apa kesiapan kita, saya mau nanya dulu Pak, Doni masih sempat istirahat Pak? Masih. Masih ya? Masih. Oke, nah Pak, pertanyaan saya adalah seberapa siap sebenarnya kita untuk menghadapi wabah COVID-19 ini? Menjelaskan seberapa siap, tentu cukup sulit ya bagi saya menjelaskan, tetapi saya mengatakan kita sangat siap, ya. Artinya kita sangat siap dengan segala keterbatasan dan kesiapan ini adalah dukungan semangat dari seluruh komponen masyarakat. Ya. Tidak ada satupun negara yang sangat siap menghadapi bencana. Ya, kalau kita lihat sekarang, negara-negara besar pun yang mengalami persoalan dengan penanganan virus juga kewalahan. Bahkan sekelas negara Italia pun korbannya per hari sudah mencapai lebih dari 700 jiwa meninggal dunia. Ya. Nah, oleh karenanya pertanyaan tentang kesiapan kita ini lebih kepada masalah kesiapan kita sebagai sebuah bangsa yang harus bersatu. Ketika kebersamaan ini bisa kita gelorakan, maka kita akan menjadi sangat siap. Oke. Namun ketika kesiapan ini dinarasikan menjadi pesimisme dan menjadikan satu sama lainnya adalah sebuah kekurangan, maka bisa jadi kita kurang siap. Oke. Ya. Kita tidak boleh pesimis, Pak. Tadi Bapak katakan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat kan kondisinya saat ini terakhir juga jumlah korban yang meninggal ataupun juga jumlah pasien yang positif itu kan juga semakin banyak, semakin meningkat dari hari ke hari. Lalu melihat perkembangan terakhir, apa strategi yang kemudian akan dilakukan oleh gugus tugas? Baik, pertanyaan yang sangat bagus tentang strategi. Gugus tugas sesuai dengan Kepres nomor 7 tahun 2020 mendapatkan tugas. Salah satu diantaranya adalah meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan. Nah, saya menjabarkan Kepres yang ditandatangani oleh Bapak Presiden menjadi 3 poin penting. Yang pertama adalah menjaga warga masyarakat kita yang sehat untuk tetap sehat. Yang kedua, menjaga agar masyarakat yang kurang sehat menjadi sehat. Dan yang ketiga, mengobati mereka yang sakit agar bisa sembuh. Oke. Nah, kuncinya bahkan adalah bagaimana agar tetap sehat, kemudian juga mengobati yang sakit agar bisa cepat sembuh. Tetapi ada juga pertanyaan soal dari sisi tenaga medis dan juga mungkin jumlah kamar di rumah sakit saat ini apakah bisa terpenuhi, termasuk juga dengan adanya rumah sakit darurat, apa itu menjadi jalan keluar untuk penanganan orang-orang atau pasien-pasien yang sakit ini? Yang pertama perlu digarisbawahi bahwa sesuai dengan masukan dari banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, tidak semua pasien yang terpapar ini harus dirawat di rumah sakit. Ya. Nah, ini artinya, masih banyak yang artinya kita harus membagi situ, ini menjadi 3 klaster. Ya. Klaster pertama adalah mereka yang sudah terpapar tetapi tidak menunjukkan gejala. Nah, klaster ini cukup dirawat di rumah, karantina mandiri istilahnya, atau karantina pribadi. Ya. Kemudian mereka yang sudah positif sudah mulai menunjukkan gejala. Nah, ini yang nantinya dirawat di tempat seperti
Wisma Atlet, ya. Tetapi Wisma Atlet sendiri rasanya tidak mungkin karena kan hanya di Jakarta. Jadi dibutuhkan sebuah kebersamaan di daerah juga, ya, untuk bisa membangun sebuah mekanisme sehingga mereka juga memiliki tempat-tempat seperti Wisma Atlet, ya. Kemudian yang ketiga, klaster ketiga adalah mereka yang sakit. Itulah yang diharuskan untuk berobat ke rumah sakit. Jadi pasien yang akan dirawat ke rumah sakit ini pun kategorinya nanti bisa menjadi beberapa bagian. Jadi kritis, serius, atau berat begitu. Nah, dengan adanya pembagian klaster begini, sehingga beban rumah sakit akan berkurang. Dan tentunya ini semuanya butuh kerjasama. Nah, menyangkut tenaga medis, ya, tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan sebagainya. Nah, memang kalau kita lihat perbandingannya sekarang ini, memang kita termasuk yang cukup rendah dibandingkan negara-negara lain. Bahkan dalam situasi normal pun kita juga ya, jadi cukup rendah. Perbandingan jumlah kamar untuk pasien dengan jumlah penduduk 1.000 orang, kita ya sekitar 1,2 kalau tidak salah. Ini hasil riset yang dibuat oleh sejumlah lembaga riset, ya. Tetapi saat ini kita mencoba untuk memobilisasi semua kekuatan yang ada di tengah masyarakat. Jadi bukan hanya dokter yang sekarang bekerja dan bertugas di rumah sakit yang sudah dirujuk, tetapi juga banyak dokter yang sudah bersedia untuk mendaftarkan diri sebagai relawan. Demikian juga sejumlah perawat yang juga sudah mulai mendaftarkan diri, termasuk juga kalangan relawan juga yang sudah bersedia untuk menjadi bagian dalam operasi ini. Nah, bagaimana mobilisasinya termasuk juga tidak hanya soal relawan, tenaga medis, tapi juga bagaimana sinergi dengan stakeholder lainnya. Nanti kita akan bahas itu, Pak Doni, di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro TV dan kita masih berbincang dengan Kepala BNPB dan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, ada Pak Doni Monardo di sini. Kita masih membahas seperti apa sebenarnya kesiapan Indonesia untuk menghadapi wabah COVID-19 ini. Pak Doni, tadi di segmen sebelumnya Pak Doni sudah sempat menyampaikan seperti apa kesiapan kita, relatif kita siap, kita hanya perlu tidak boleh pesimis seperti itu, harus selalu optimis. Lantas tadi ada soal memobilisasi tenaga medis, kemudian juga pertanyaan saya adalah bagaimana dengan instansi-instansi atau stakeholder lain. Ini kan ada gugus tugas, kemudian ini bagaimana biar semuanya tuh benar-benar bisa berjalan beriringan dengan tidak ada yang tumpang tindih, tidak ada yang kemudian bikin kebijakan yang berbeda seperti itu. Nah, bagaimana gugus tugas ini memastikan bisa menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Presiden, kemudian sampai pelaksanaan di lapangan pun juga benar-benar sama? Jadi untuk organisasi di pusat dan di daerah itu relatif sama, hanya komponennya tergantung dari kebutuhan. Setiap ketua atau kepala gugus tugas itu dipimpin oleh gubernur, kemudian wakilnya adalah Pangdam dan Kapolda. Artinya apa? Semua potensi pusat yang ada di daerah itu bisa diberdayakan oleh kepala gugus tugas, oleh para gubernur, sehingga Pak Gubernur bisa menugaskan Pangdam, bisa menugaskan Kapolda, seperti halnya saat ini, untuk mengirim sebanyak 95.000 APD yang baru kita dapatkan informasinya, ada di suatu tempat, di sebuah gudang, di Bandung dan juga di Depok. Nah, ini kan harus cepat kita distribusikan ke daerah. Banyak daerah-daerah yang sudah mengeluh kekurangan APD. Nah, karena organisasi ini tidak hanya berdiri sendiri BNPB, tetapi didukung oleh semua kementerian lembaga, termasuk jajaran TNI dan Polri. Sehingga saya bisa meminta bantuan unsur pusat, unsur TNI,
agar bisa mendistribusikan. Jadi malam ini juga kita harapkan APD itu bisa tiba di semua provinsi. Paling tidak mungkin besok. Kalau mungkin malam ini terlambat karena transportasinya agak susah, mungkin besok Mabes TNI akan menyiapkan transportasi udara, yaitu Hercules, agar bisa didistribusikan ke sejumlah provinsi, baik itu di Pulau Jawa maupun di Bali. Itu prioritas kita adalah Jawa dan Bali dulu. Jawa dan Bali adalah prioritas. Ya. Nah, soal daerah-daerah tadi Pak, selain Jakarta sebenarnya bagaimana sih sekarang persebarannya? Kalau kita lihat ada beberapa wilayah yang mungkin kerawanan ini tuh lebih tinggi. Selain Jakarta mungkin juga ada Jawa Timur juga. Nah, ini bagaimana dengan daerah-daerah lain? Jangan sampai daerah lain pun kemudian menjadi lengah seperti itu. Ya, daerah lain sudah ada yang menetapkan status sebagai siaga darurat. Artinya mereka sudah harus mempersiapkan diri dengan mengorganisir seluruh kekuatan yang ada di daerah dalam organisasi susunan tugas. Nah, upayanya adalah pencegahan. Ya, pencegahan ini meliputi edukasi, sosialisasi, dan mitigasi. Nah, menerjemahkan kebijakan nasional, politik negara, social distancing ini harus disampaikan dalam bahasa lokal. Bahasa yang dapat dipahami dan mudah dimengerti oleh rakyat. Kalau tidak, bias. Ya, sudah ditekankan tidak boleh kumpul, ternyata masih. Sudah diingatkan supaya jaraknya diatur, masih berdempetan. Nah, pengetahuan tentang bencana ini, khususnya apa itu virus, bagaimana mereka menyerang tubuh manusia, dan bagaimana caranya juga kita bisa menghindarinya, bisa mencegahnya, itu sangat penting. Kalau pejabat di daerah tidak memahami bahwa virus ini sangat berbahaya, penyebarannya sangat cepat dan bisa menyerang siapa saja, baik itu orang tua, anak muda, termasuk dari golongan apa saja, mau kaya, mau miskin, dari suku, golongan, tidak peduli. Ya, nah ini harus disampaikan bahwa sekarang kita menghadapi sebuah ancaman nyata, yaitu virus, dan ini harus dijadikan musuh bersama, menjadi sebuah kekuatan di mana kita harus bersatu. Ini sudah menghadapi seperti perang, ya, perang menghadapi virus. Tetapi terjemahnya adalah operasi kemanusiaan untuk melindungi warga negara kita. Jangan sampai warga negara kita menjadi korban karena mereka tidak tahu. Nah, disinilah pentingnya kepemimpinan daerah. Tidak cukup hanya presiden yang berulang kali mengatakan, tetapi gubernur, bupati, wali kota, ya, kemudian camat, lurah, kepala desa, sampai dengan tingkat RT RW, dan juga memobilisasi semua kekuatan yang ada, termasuk PKK, Posyandu, ya, Karang Taruna, harus bersatu padu. Kalau ini bisa dilakukan, maka kita bisa melakukan pencegahan. Nah, kalau masih ada yang bandel, Pak, gimana? Karena kita tahu bahwa kemarin tuh masih ada loh, misalnya daerah yang ada anjuran untuk tidak berkumpul ataupun apa. Ternyata masih ada juga yang membuat kegiatan seperti itu. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan? Harus ada kesadaran kolektif, ya, tidak bisa hanya 1-2 orang. Ya, jangan sampai kita sudah terlanjur nanti menjadi korban, kita menyesal. Ya, waktunya sekarang bersatu padu, waktunya sekarang saling mengingatkan bahwa ancaman ini sangat serius. Nah, kemudian setiap daerah itu harus bisa mengontrol diri. Kalau RT RW itu berfungsi dengan baik, ya, kelurahan atau desa berfungsi dengan baik, kepala desanya ini bisa turun ke lapangan secara klaster, mungkin memberikan pengarahan atau melalui RT RW, kecepatan masyarakat menangkap pesan itu akan lebih bagus. Tetapi kalau semuanya hanya tergantung kepada narasi tunggal dari Bapak Presiden saja, ini sangat disayangkan. Ya, jadi semua pejabat di daerah harus mampu menerjemahkan tentang social distancing. Seperti apa prakteknya? Tidak boleh berdekatan, jangan berkumpul, jaga jarak. Kalau misalnya habis memegang sesuatu, jangan sentuh mata, jangan sentuh hidung, jangan sentuh mulut, ya. Segera cuci tangan. Cara cuci tangan pun sudah diajarkan. 20 second. 20 detik. Kalau misalnya ini dilakukan, kita bisa mengurangi, ya. Demikian. Baik. Nah, kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan kita, Pak Doni, tapi kita harus jeda terlebih dulu. Pemirsa, kami akan segera kembali.
membahas mengenai kesiapan Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 bersama dengan Doni Monardo, Kepala BNPB dan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Pak Doni, tadi kuncinya adalah bagaimana implementasi ketika misalnya ini sudah ada arahan, sudah ada anjuran seperti itu, tapi implementasinya seperti apa? Mungkin tidak hanya di daerah, tetapi juga sampai ke satuan terkecil. Tadi Bapak sempat menyinggung soal RT RW. Nah, apakah kemudian ada guidance yang dikeluarkan atau apa ya, atau panduan? Kalau misalnya saya di negara lain, misalnya di Inggris itu ada panduan yang disampaikan kepada setiap warganya bahwa step, tahap demi tahap apa yang harus mereka lakukan dan lain-lain seperti itu. Nah, kita apakah mengeluarkan seperti itu juga? Jadi sudah ada protokol yang dibuat oleh tim pakar gugus tugas dan tadi pagi sudah mulai disosialisasikan. Tetapi apapun protokol yang dibuat, sebagus apapun, kalau tidak diikuti dengan tingkat disiplin yang tinggi, tidak ada gunanya. Oke, kita akan seperti Italia bisa jadi. Yang diperlukan di sini adalah kesadaran dan kedisiplinan yang bagus. Kalau kita bisa disiplin, mentaati apa yang sudah disampaikan melalui protokol, termasuk juga penjelasan-penjelasan dari pimpinan-pimpinan dan tokoh-tokoh di daerah, maka ini akan bisa mengurangi korban-korban, baik itu korban karena sakit, apalagi yang menimbulkan kematian. Oke, mohon maaf saya potong, tetapi soal bagaimana ketaatan itu tidak hanya di Indonesia kita bermasalah, di negara-negara lain juga itu bermasalah. Kita lihat bagaimana Italia kemudian menjadi korbannya terbanyak di dunia, terbanyak meninggal hingga saat ini, lebih dari Tiongkok malah, kemudian juga di Malaysia banyak juga warganya yang tidak mentaati. Nah, Indonesia ini bagaimana agar tidak seperti itu, Pak? Caranya mudah, sangat mudah. Kalau semua orang di Indonesia teriak harus disiplin. Semua harus teriak? Semua harus disiplin. Jangan caranya sampai cuma teriak tapi tidak dilakukan. Ya, artinya gini, teriak dan melakukannya, ya. Dan itu harus disampaikan dengan bahasa rakyat, ya. Disiplin ini harus menjadi narasi tunggal bangsa kita sekarang. Tidak usah lagi berdiskusi tentang sesuatu yang panjang lebar, tetapi bagaimana sekarang narasi tentang disiplin itu bisa dipahami oleh seluruh masyarakat. Nah, kalau sudah disiplin, saya yakin kita akan bisa mengurangi. Ya, yang masyarakat yang rentan ini akan saya bagi 3 misalnya. Ya, mereka yang usia lanjut, mereka yang rentan karena punya penyakit bawaan, dan mereka yang secara fisik mungkin tidak cukup gizi, ya. Nah, kalau ini bisa dipisahkan dari mulai sekarang, apalagi daerah-daerah yang mungkin belum terpapar, mereka dilindungi dulu untuk beberapa hari dan beberapa minggu ke depan, maka kawasan itu pasti akan selamat. Oke, cara pemisahannya seperti apa, Pak? Ya, di tiap-tiap kelurahan sudah ada data siapa yang usia lanjut, ya, kemudian juga siapa yang punya penyakit bawaan. Ya, termasuk mereka juga yang secara ekonomi mungkin kurang begitu bagus. Nah, inilah kesempatan kita untuk bergotong royong, untuk saling menolong. Ya, nggak bisa dikerjakan hanya oleh 1-2 orang, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama. Saya mengatakan ya, ini adalah operasi kemanusiaan berbasis kolaborasi pentahelix yang juga didukung oleh civil society, berbasis komunitas. Kalau semuanya ini bergerak, pengusahanya ikut bantu, ulamanya ikut bantu, tokoh-tokoh budayawannya ikut bantu, anak mudanya ikut bantu, kita bisa dengan mudah melakukannya. Ya, pemerintah pusat tidak mungkin bisa bekerja sendirian, termasuk juga pemerintah daerah juga tidak mungkin bisa bekerja sendirian. Seluruhnya harus saling bahu-membahu. Dan cara termudah untuk melakukan atau membantu adalah dengan tetap di rumah saja ketika memungkinkan untuk bekerja dari rumah, ataupun juga menjaga social distancing tadi itu. Nah, kemudian bagaimana lagi-lagi untuk implementasi seperti apa selain social distancing, kemudian juga berdiam saja di rumah. Nah, yang lain-lainnya ini seperti apa, Pak? Misalnya kita bicara soal bagaimana kemudian wacana, masih ada apa ya? Masih ada informasi-informasi salah yang banyak beredar di masyarakat, sehingga membuat masyarakat juga mungkin
resah seperti itu, kemudian juga masih ada wacana-wacana liar, misalnya wacana lockdown, padahal jelas-jelas pemerintah pusat mengatakan bahwa tidak ada pilihan itu untuk Indonesia. Nah, ini bagaimana? Kepatuhan dan ketaatan terhadap pemimpin nasional, ya dalamnya adalah Bapak Presiden sebagai kepala negara, dan kita sebagai warga negara harus tunduk dan loyal dengan keputusan kepala negara. Ibaratnya kepala negara ini sebagai lokomotif dan kita semuanya berada pada gerbong, pada rel yang sama. Maka apabila kita tidak menjaga keseimbangan yang ada di dalam gerbong, maka kereta itu bisa terguling, ya. Oleh karenanya sangat penting ketika semuanya kita sepakat untuk mendukung pemerintah pusat, jangan lagi ada kepentingan apapun juga, semuanya bersatu untuk bangsa. Ini adalah salah satu kesempatan kita juga untuk menunjukkan, untuk membuktikan bahwa sebagai warga negara yang baik, kita harus taat kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 mengatakan setiap warga negara wajib dan ikut serta dalam bela negara. Ini bagian dari bela negara? Ini bagian daripada bela negara. Ya. Nah, soal tadi itu Pak, soal pasti ada wacana-wacana liar yang berkembang soal lockdown dan lain-lain. Apa sebenarnya mungkin sementara kalau yang dimungkinkan itu kan adalah karantina wilayah. Nah, tapi masih banyak yang bingung apa bedanya antara lockdown dengan karantina wilayah. Nanti kita akan bahas itu di segmen berikutnya Pak Doni. Pemirsa, kembali kami harus jeda terlebih dulu, tetap bersama kami di Metro TV. Anda kembali bersama kami dan kita masih bersama dengan Pak Doni Monardo di sini. Kita masih bahas soal seperti apa kesiapan kita dan harus seperti apa kita menyikapi wabah atau pandemi COVID-19 ini. Pak, tadi pertanyaan saya, masih banyak masyarakat yang takut, resah kalau misalnya sampai lockdown. Tidak hanya Indonesia, tetapi juga mungkin misalnya kotanya. Padahal sebenarnya sudah dikatakan tidak ada lockdown itu. Dan karantina wilayah itu masih dimungkinkan. Nah, apa bedanya Pak? Ini mungkin harus sekali lagi untuk disampaikan. Saya bukan pakar hukum, ya, tetapi saya mencoba untuk mencari sebuah memberikan penjelasan, ya. Jadi lockdown itu kan istilah yang berhubungan dengan seluruh aktivitas itu berhenti. Artinya semua kegiatan masyarakat tidak dibenarkan keluar rumah. Ya, kemudian ada petugas militer dan polisi yang berjaga. Kemudian orang dari luar dan dari dalam kota tidak boleh. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau itu di lockdown, bagaimana dengan kedutaan asing yang ada di Jakarta? Apakah kita siap ketika semua kedutaan ini dijemput oleh pemerintahnya? Ya, sama halnya kemarin waktu di Wuhan, kita juga menjemput warga negara kita. Nah, masalahnya Jakarta ini adalah ibu kota negara, pusat pemerintahan. Bayangkan kalau Jakarta lockdown, seperti apa? Apakah Jakarta bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa tergantung dari daerah lain? Jadi saya katakan berhentilah berpolemik tentang lockdown ini, ya, dan ikuti kebijakan nasional. Jadi jangan lagi ada narasi lain. Oke. Ya, keputusan Presiden, ya, tentang social distancing ini bukanlah keputusan beri sendiri. Sudah banyak negara yang melakukannya dan tentu sudah berkonsultasi juga dengan sejumlah lembaga kesehatan yang sudah berpuluh tahun berpengalaman mengurusi masalah wabah seperti ini. Ya, sehingga ya kita harus menemukan satu cara kita sendiri. Kalau kita mau lockdown, ya sifatnya lokal. Artinya apa? Kalau ada 2-3 orang di RT atau di RW itu yang terpapar, silakan lockdown RT atau silakan lockdown RW. Maka RW-RW yang lain memberikan support, beri bantuan makanan, minuman, ya apa saja. Karena masyarakat yang ada di RT atau RW ini ya tidak bisa kemana-mana. Nah, belajarlah dulu untuk mengelola sesuatu yang kecil. Kalau ini sukses, mungkin bisa bergerak kepada yang lebih besar. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan kita terlalu gampang
mengambil sebuah pemikiran yang belum tentu cocok dengan karakteristik bangsa kita, kultur kita, dan juga topografi kita. Apalagi dengan penduduk yang jumlahnya di Pulau Jawa ini 160 juta jiwa, ya, sangat berisiko besar. Jadi stop berpolemik. Stop berpolemik. Oke, nah Pak Doni, dari tadi Pak Doni itu begitu optimis kita, dan memang kita semua harus optimis seperti itu, bahwa ini pasti akan ada ujungnya, ketidakpastian ini pasti akan berakhir seperti itu. Tapi kalau bicara soal tantangan yang paling dihadapi oleh gugus tugas saat ini, itu apa? Termasuk juga mungkin ketika tantangan itu ada dari instansi ataupun juga mungkin kementerian lain yang bekerja bersama-sama. Awalnya memang cukup berat ya, karena terutama saya bagi 3 ini. Yang pertama ancamannya virus sendiri. Yang kedua persoalan yang terjadi internal, ya, internal kita dalam pemerintahan yang masih mengedepankan ego sektoral, ya. Jadi ini termasuk yang paling rumit, yang paling sulit. Masing-masing ingin menunjukkan bahwa instansi ini yang paling memahami, paling mengerti. Alhamdulillah berkat kerjasama dari semua yang hadir, semua yang ada, akhirnya muncullah sebuah kesepakatan. Jadi kami di sini, organisasi gugus tugas, menampung semua pihak yang ingin berpartisipasi, tidak menutup diri. Kalau ada saran yang bagus, pasti kita terima. Ini kegiatan yang bersifat pentahelix, ya, pemerintah pusat, ya, kemudian akademisi, pakar, peneliti, dunia usaha, komunitas, ya, dari LSM, dari Ormas, dari mana-mana, ya, termasuk juga media. Nah, yang klaster ketiga ini, ya, adalah media. Ya, saya terus terang saja, ya, agak kewalahan, ya, karena saya tidak pernah tampil di publik, jarang berhubungan dengan media. Ketika saya dikasih tugas begini, saya juga agak berat. Kenapa? Narasi-narasi yang sudah kita sampaikan tidak semuanya itu diterima dengan positif, ya. Nah, saya mengajak kepada yang pertama kepada semua pemimpin media dan juga pemilik media, mari bersatu padu, ya, dukung pemerintah. Ya, saatnya kita bekerja sama, bukan lagi saatnya kita saling mencari kesalahan. Tidak ada gunanya. Kalau kita tidak kompak dalam menghadapi musuh yang sekarang ini, cepat atau lambat semua orang yang ada di Indonesia kemungkinan besar pasti akan kena, ya. Tetapi tentunya kalau begitu kita kena, ya, tidak semuanya akan menjadi terpapar secara berat. Stamina yang bagus, ya, yang bisa dipertahankan, emosi yang bisa dikontrol dengan baik, hati senang, pikiran juga yang tidak terlalu banyak persoalan, ya, pikiran itu juga bagus, ya. Ini membuat imunitas kita bagus, ya, membuat kita punya tubuh, punya daya tahan. Jadi walaupun nanti banyak orang yang terpapar, tetapi karena kita punya daya tahan tubuh yang bagus, kita tidak apa-apa. Yang kasihan adalah mereka yang secara fisik kurang sehat, ada penyakit bawaan, dan kelompok usia yang relatif sudah berusia lanjut. Oke, dengan kata lain berarti wabah ini memang mengancam saat ini, tapi bukan berarti ketika kita pun terpapar ini akan menjadi akhir dari segalanya. Seperti itu, karena mungkin banyak juga yang tidak disadari, yang sembuhnya pun juga itu banyak sekali tinggi, dan itu mungkin tidak begitu menjadi perhatian seperti itu, Pak Doni. Ya, tiap negara kita lihat perkembangannya rata-rata kan usia yang relatif sudah lanjut, ya. Tetapi juga tidak boleh diabaikan mereka yang usia muda, terutama yang punya penyakit bawaan. Oleh karenanya, ya, dalam kesempatan ini juga saya mengimbau warga masyarakat yang punya bibit penyakit diabetes, ya, kemudian ginjal, ya, saya pikir sebagian besar orang sudah tahu bahwa ancaman terbesar itu adalah usia lanjut dan juga kepada mereka yang punya penyakit bawaan. Nah, kelompok ini harus betul-betul hati-hati. Nah, di rumah pun ketika berkumpul sama keluarga, perhatikan protokol social distancing, ya, jaga jarak, jangan berdekatan, jangan berkumpul. Kalau ini dipatuhi, semuanya bisa selamat. Karena penularan virus ini bukan melalui hewan, tetapi melalui manusia. Nah, ini yang merepotkan kita ketika virus ini ditularkan oleh manusia dan
banyak di antara kita tidak tahu bahwa seseorang sudah positif tetapi tidak menunjukkan gejala. Perlu nggak sih kita rame-rame tes atau lebih baik ya sudah kita patuhi saja prosedur itu, social distancing dan juga... Kalau semua ikut tes 270 juta orang, apakah kita mampu membeli alat tes itu? Harganya juga cukup mahal ya. Jadi cukup kita menjaga, kalau kita sehat ya udah tidak usah ikut latah ya tes ya. Kemudian yang kedua ya kita memprioritaskan yang dites itu adalah mereka yang kita lacak, kita ikuti jejaknya, pernah berhubungan dengan pasien yang sudah terpapar, pasien yang sudah positif. Ini akan jauh menghemati uang. Ya. Baik, jadi intinya wabah ini ataupun juga apa yang kita hadapi saat ini, pandemi ini akan berakhir pasti. Seperti itu. Tinggal kuncinya adalah kita harus tetap optimistis dan kita harus bersama-sama. Saya ralat pandemi ini akan berakhir. Ya, artinya belum tentu pandemi ini bisa berakhir. Katakanlah Cina misalnya. Tapi nggak usah panik dong, ini jangan sampai kemudian buat panik. Jadi katakan begini, suatu negara sudah berakhir, ya, tetapi di negara lain masih ada, ya. Nanti di antara warga negara ini menuju ke negara tetangganya, lantas tidak sadar, ada yang terpapar lagi, pulang lagi. Ini seperti pingpong, ya. Jadi makanya saya katakan tidak ada satupun negara yang yang boleh egois, yang hanya memikirkan negaranya, ya. Dibutuhkan kesadaran juga untuk menolong, ya, negara-negara lain, ya. Seperti saat kemarin terjadi, kita juga mengirimkan bantuan, ya, ke Cina, ke Korea dan sebagainya. Kemudian ketika sekarang kita mengalami musibah, negara-negara lain juga memberikan bantuan kepada kita. Kapan ini berakhir? Ya kita nggak tahu. Ya, kita berdoa semoga ini berakhir, tetapi tidak cukup hanya berdoa. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Terakhir Pak Dodi, apa pelajaran yang harusnya diambil oleh Indonesia dalam proses kita menangani wabah COVID-19 ini, termasuk juga nanti ketika misalnya kita sudah melewatinya? Pertanyaan yang paling bagus, pelajaran yang harus kita petik. Siapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bencana. Negara kita adalah negara yang paling banyak mengalami bencana. Gempa bumi, tsunami, gunung berapi, ya. Kemudian banjir, tanah longsor, ya sekarang kita menghadapi seperti ini. Jadi pelajaran tentang bencana, apakah itu bencana alam maupun bencana non-alam seperti yang sekarang ini, harus betul-betul dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia. Mulai dari sekolah dasar, menengah, atas, dan juga perguruan tinggi. Pelajaran tentang bencana, saya katakan lagi, saya garis bawahi, sangat penting. Waktunya kita memulai untuk belajar tentang bencana, supaya kita tidak lagi mengalami kesulitan di kemudian hari. Kemudian setiap daerah harus memiliki rencana kontingensi. Yang ini sudah berulang kali dikatakan, berulang kali disampaikan. Kemudian para pejabat di bidang penanggulangan bencana harus dipilih orang-orang yang memiliki kompetensi yang kuat. Karena ketika bencana terjadi, banyak infrastruktur yang rusak, kemudian juga mungkin sejumlah pejabat menjadi terdampak. Apakah karena keluarganya atau langsung, sehingga peran dari kepala pelaksana BPBD ya, di daerah itu harus betul-betul strategis ya. Kemudian harus ada kolaborasi, nggak bisa cuman BNPB sendiri. Nggak boleh ego sektoral. Tidak boleh ego sektoral. Termasuk juga BNPB hari ini hanya diisi oleh ASN, dan saya bersyukur ASN-nya BNPB ini luar biasa, orang setia, orang yang bekerja keras dan sangat profesional. Satu-satunya tentara cuma saya sendiri. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni, sehat terus karena ini tentunya kesehatannya Pak Doni dan juga teman-teman semua di BNPB dan semua anggota gugus tugas ini sangatlah dibutuhkan untuk membantu kita melewati masa ini. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kami bersama dengan Doni Monardo, Kepala Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Dan lagi-lagi kami ingatkan untuk Anda agar patuhi anjuran dari pemerintah bahwa salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menyetop penyebaran wabah ini adalah mulai dari diri kita sendiri. Pastikan selalu rajin cuci tangan dengan sabun, kemudian juga menerapkan social distancing dan berdiam di rumah saja jika Anda memang tidak perlu untuk keluar rumah seperti itu untuk bekerja dan lain-lain. Saya Ami Ardini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Petugas gabungan melakukan penyemprotan disinfektan di antaranya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Wilayah di Jakarta Selatan ini diketahui memiliki angka kasus positif virus corona tertinggi pertama di ibu kota. Petugas juga membersihkan halte, trotoar, bangku taman, dan jembatan penyeberangan mengingat lokasi tempat berkumpulnya atau lalu lalang orang. Kita juga harus mengantisipasi area-area publik yang mungkin menjadi potensi penularan terhadap virus COVID-19. Salah satunya JPO ini. Ini kita bersihkan dengan disinfektan dengan teman-teman PPSU, teman-teman dari Coast Guard Oranye, Dinas LH, Sudin LH, Satpol PP, TNI Polri, dan semuanya kita bekerja sama membersihkan JPO. Kita menyemprot juga trotoar-trotoar, bangku-bangku taman, membersihkan halte-halte. Sementara di Jakarta Barat, puluhan petugas pemadam kebakaran dengan menggunakan 4 mobil pemadam kebakaran melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Kota Tua dan jalan protokol di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Petugas juga kembali mensosialisasikan dan mengimbau warga agar menghindari keramaian dan tinggal di rumah. Berbentuk serbuk. Oh, serbuk. Satu unit ini kita menggunakan serbuk sekitar 8 kilo untuk unit yang besar yang 10.000. Untuk yang unit yang 4.000 itu sekitar 8 kilo. Ini kalau yang itu sekitar 4 atau 3 kiloan. Penyemprotan disinfektan juga dilakukan petugas pemadam kebakaran di Jalan Protokol Jakarta Timur, di antaranya Jalan Otista, Jalan Matraman, Jalan Pemuda, hingga Jalan Raya Bogor berbatasan dengan Depok. Petugas damkar dibagi menjadi 5 tim dan untuk 5 lokasi penyemprotan disinfektan. Bukan berarti setelah kita semprotkan disinfektannya berarti aman, rupanya ini adalah salah satu upaya. Yang terpenting di sini adalah ada kerjasamanya, ada disiplinnya kepada warga masyarakat semua. Jadi dari unsur masyarakat juga ada disiplin, kurangi maksudnya interaksi di luar rumah. Selain itu, mulai Senin 23 Maret 2020, melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan edaran menutup sementara kegiatan operasional industri pariwisata untuk mencegah penularan infeksi virus corona. Tim Liputan Metro TV. Semakin meluasnya penyebaran COVID-19 dari titik epicentrum Jakarta membuat sejumlah kepala daerah penyangga ibu kota terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan COVID-19 di masing-masing daerah mereka. Pasalnya, tingginya lonjakan pasien positif COVID-19 di Jakarta berbanding lurus dengan sejumlah kasus COVID-19 di daerah pinggiran Jakarta, baik Bekasi, Bogor, Tangerang, dan Depok. Guna menekan tingginya penularan di Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terus memfokuskan penanganan COVID-19 dengan meningkatkan pemeriksaan terhadap orang dalam pemantauan COVID-19 serta membatasi interaksi masyarakat. Menitik beratkan yang pertama untuk pemeriksaan, baik ODP maupun juga PDP dan interaksi lainnya bagi warga masyarakat Kota Bekasi yang saat ini sudah agak cukup lumayan yang positif. Jadi mudah-mudahan yang positif ini bisa kita selesaikan rehabilitasinya. Hingga kini 15 orang pasien positif COVID-19 tersebar di kota dan Kabupaten Bekasi. Untuk di Kabupaten Bekasi yang telah meninggal sebanyak 3 orang. Sementara di Kota Bekasi terdapat 1 orang meninggal, namun pihak Pemkot Bekasi masih menyelidiki apakah terkait COVID-19 atau bukan. Kemudian pasien dalam pengawasan totalnya ada 40. Kemudian sudah selesai pengawasan ada 3, sisa dalam pengawasan ada 37. Kemudian kasus yang positif itu kita ada 6, kemudian suspek ada 1, sementara dirawat ini ada 4 dengan 4-empatnya kondisi stabil. Kemudian sampai kemarin kita ada 3 pasien yang meninggal. Itu angka sampai tanggal 22 hari ini. Selain Bekasi, Pemkot Tangerang Selatan juga mengkonfirmasi adanya peningkatan jumlah pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19, yaitu mencapai 4 orang. Pasien meninggal tersebut berasal dari 3 wilayah berbeda, sementara 4 orang lainnya dinyatakan positif COVID-19 dan masih dirawat intensif di rumah sakit setempat. Sementara di Tangerang, Banten sebanyak 3 orang meninggal dunia akibat COVID-19, sedangkan 8 orang lainnya positif COVID-19 dan masih menjalani perawatan di rumah sakit berbeda. Tim Liputan Metro TV.
telah memutuskan untuk melakukan. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam konferensi persnya di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat sore. Presiden Jokowi menambahkan saat ini sudah tersedia 5.000 butir obat jenis Avigan di tanah air dan tengah memesan kembali Avigan sebanyak 2 juta butir. Obat jenis Avigan tersebut didatangkan dari Jepang. Selain itu, pemerintah juga memesan obat jenis kloroquine sebanyak 3 juta butir. Kloroquine merupakan obat yang diproduksi di Indonesia. Presiden mengatakan obat-obatan ini merupakan hasil dari riset sejumlah negara dan laboratorium berstandar internasional. Namun Presiden menegaskan kedua obat ini bukanlah antivirus corona karena sampai sekarang antivirus COVID-19 belum ditemukan. Obat ini sudah dicoba oleh 1, 2, 3 negara dan memberikan kesembuhan, yaitu Avigan. Kita telah mendatangkan 5.000, akan kita coba dan dalam proses pemesanan 2 juta. Kemudian yang kedua, kloroquine. Ini kita telah siap 3 juta. Sementara juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan sebanyak 1 juta kit disiapkan pemerintah untuk melakukan pemeriksaan massal COVID-19 atau rapid test. Oleh karena itu pemerintah akan menyiapkan sekitar 1 juta kit untuk pemeriksaan secara massal di dalam kaitan dengan mengidentifikasi kasus positif yang ada di masyarakat. Sudah barang tentu ini akan dilakukan dengan melalui analisa resiko. Jadi tidak semua orang harus diperiksa. Manakala resikonya kita yakini rendah, tidak. Pemerintah juga akan menambah jumlah tempat tidur untuk pasien COVID-19, diantaranya dengan memanfaatkan Wisma Atlet, partisipasi dari rumah sakit swasta dan BUMN yang didedikasikan untuk pasien COVID-19. Tim Liputan Metro TV. Duka cita datang dari tenaga medis Indonesia. 3 orang dokter diinformasikan meninggal dunia. 2 diantaranya berstatus positif terinfeksi virus corona, sementara 1 dokter berstatus orang dalam pengawasan. Netizen pun ramai menyampaikan ungkapan duka cita mendalam untuk 3 dokter yang gugur saat bertugas. Banyak menjadi bagian yang tidak terhindarkan, dan kami tentunya sangat berduka, dan kami mengucapkan bela sungkawa yang betul-betul terutama kepada para petugas kesehatan yang sudah kita melihat menjadi bagian korban dari wabah ini. Prihatin pemerintah, duka cita yang mendalam. Semuanya ini memang kembali lagi kami terus berbuat di bawah komando Pak Ketua gugus tugas. Kita bergerak bersama-sama, bersatu dalam menghadapi ini. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Ajakan stay at home atau tinggal di rumah terus disuarakan agar setiap orang paham tentang bahaya dan pandemi virus corona. Agar tidak jatuh korban lebih banyak lagi. Walau hampir tiada sudut untukmu menghela nafasmu, teriring doa untukmu, suara ini untukmu. Para tenaga kesehatan ini adalah pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Oleh karenanya harus kita dukung, kita support, kita tinggikan moralnya, dan juga kita layani dengan baik supaya mereka betul-betul optimal dalam memberikan segala kemampuan. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa, tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak bernilai demi raga yang lain.
Tim Liputan Metro TV.